Kalau mendengar Halim, kebanyakan orang langsung ingat bandara. Halim Perdana Kusuma tumbuh bukan cuma sebagai kawasan penerbangan, tapi juga ruang hidup bagi banyak warga, pekerja, dan tempat lahirnya kuliner-kuliner legendaris yang diam-diam punya penggemar setia. Di sini ada rumah makan yang puluhan tahun jadi langganan orang lama. Ada ayam goreng dengan cita rasa Jawa yang bikin orang rela balik lagi. Sampai warteg sederhana yang justru menyimpan rasa rumahan luar biasa. Hari ini kita mau kulineran di Halim, membuktikan kalau Jakarta Timur punya rasa yang nggak main-main. Selamat datang di Bikin Ngiler Jalan-Jalan. Halo teman semua, yuk jalan sama Melky, menikmati makanan. Wow, sedap sekali. Terasa perut ini, udah lapar sekali. Ayo kita santap saja, makan enak sama-sama. Dari desa sampai kota, kita cari makanan yang enak. Pedas manis, asam asin, cita rasa khas Indonesia. Makanan yang teristimewa, cuma ada di Indonesia. Bikin Ngiler. Balik lagi di Bikin Ngiler Jalan-Jalan, guys. Dulu gue masih remaja nih, ini adalah tempat makan favorit gue di daerah. Gue kan dulu tinggalnya di Pinang Ranti. Ini ada cakep juga tuh Vespa lewat tuh. Ini adalah di daerah Halim nih, Pak. Namanya adalah Gewart Dago. Nih, si abang ini juga udah dari zaman dulu nih. Dia dari zaman dulu nih sama temennya. Bang siapa temen lo? Bang Leo? Bang Leo, ya zaman dulu. Ini mantep banget nih, Pak. Ini kalau gue lewat nih pagi-pagi nih kalau berangkat kuliah, gorengan-gorengannya tuh numpuk. Memang menggugah selera banget sih. Tapi sekarang karena ini nggak pagi-pagi banget, nggak siang-siang banget, nanggung. Biasanya habis di orang-orang makan pagi nih, guys. Ini lauknya mungkin agak sedikit nih, tapi kita coba aja ya. Pokoknya kita makan pagi sarapan di sini. Let's go. Lauknya tuh, lihat guys nih. Warteg fenomenal di daerah sini. Telur dadar bang, saya bang. Nasinya mana bang? Pakai nasi. Pakai dong bang, masa nggak pakai nasi? Dulu masih remaja, gue sering makan sini. Terus apa? Sambelnya jangan lupa bang ya. Telur dadar. Biasanya gorengannya banyak nih bang. Gorengan mana bang? Lagi digoreng. Biasanya gorengannya numpuk banget. Sayur bang, orek bang, orek. Orek kering basah. Orek ini aja kering. Cocok buat makan pagi. Warteg dengan lauk terbanyak. Oh cakep, sambel bang. Gorengannya tuh tempe dah tempe. Makan pagi gue mewah nih. Selamat datang di Bikin Ngiler Jalan-Jalan guys. Sarapan pagi 20.000. Nasi orek kikil. Kayaknya nggak 20.000 dah nih tadi. 22.000. Selain banyak lauknya, murah. 9.000. Pagi biasanya orang-orang sini ngopi sama makan-makan gorengan. Gua kalau ke warteg, telur sih udah. Telur udah juaranya. Telur di warteg tuh gua rasa emang berbeda banget sama telur-telur dadar lainnya. Enak tuh, minyaknya banyak. Kecil. Ulang tahun rayain di sini murah ya? Lo cobain makan warteg pakai cabai rawit. Next level. Pedas juga ya. Salah satu yang bikin
tempat ini rame. Ini tempat perlintasan guys. Kesana bisa ke Dewi Sartika, ke Cawang, kemudian Pinang Ranti, Taman Mini, Pondok Gede. Jadi kalau orang-orang menuju ke kantornya bisa sarapan atau makan siang sini. Gorengannya memang beda. Kapan-kapan kalian harus cobain sini. Warteg Legend di Halim. Isa, Aden, sering banget makan sini, apalagi Isa. Demen banget dia makan di sini, Isa. Dulu nasinya banyak dah, kayaknya. Hari ini gue kasih tahu makan pagi, makan siang, sama makan sore enak di Halim. Jangan kemana-mana, tetap di Bikin Ngiler jalan-jalan. Nama Halim berasal dari Abdul Halim Perdana Kusuma, pahlawan udara nasional Indonesia. Dari pangkalan udara, kawasan ini berkembang jadi wilayah hidup yang penuh dinamika. Dan menariknya, perkembangan itu ikut membentuk budaya makanannya. Ada pengaruh Jawa, Betawi, Sumatera, sampai masakan kerja yang sederhana tapi jujur rasanya. Salah satunya masakan Padang satu ini. Lauknya lihat tuh. Ini padahal udah hampir jam 12, lauknya masih banyak nih, beruntung. Ya, Bu, silakan. Jengkol, ikan, kepala kakap sih. Tapi di sini kepala kakapnya terbaik. Oke, kita pesan ketemu di meja makan. Kalau ngomongin nasi Padang, salah satu godaan terbesarnya justru sering dimulai dari etalasenya. Dan itu yang langsung terasa waktu kita masuk ke rumah makan Padang satu ini. Pilihan lauknya banyak banget, bikin mata lebih lapar dari perut. Tempat seperti ini biasanya jadi langganan orang-orang yang udah tahu kualitas rasa. Bukan cuma makan kenyang, tapi makan puas. Rumah makan ini udah lama jadi persinggahan banyak orang. Dari warga sekitar, pekerja, sampai mereka yang tahu betul mana nasi Padang yang rasanya serius. Selamat datang di Bikin Ngiler jalan-jalan guys. Halim nih punya rumah makan hidden gem. Bismillah. Kepala kakap di sini nggak pernah zong, Pak. Buat tulang gue. Ini terlalu rame sebenarnya nih gue makan ya. Beuh. Ini dibilang hidden gem, nggak hidden banget karena di luar orang-orang udah pada tahu nih tempatnya di mana. Bang, makasih ya Bang ya. Sambal hijaunya guys. Sangat-sangat famous sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya berkali-kali gue makan di sini nggak pernah tuh yang ada amis-amisnya. Gile. Nasi Padang favorit warga. Di sini nggak bisa transfer. Kalau nggak salah ya. Bini gue demen banget kesini. Belut. Kancing jeans.
Ini menu gue nomor 1, si kepala kakap nih. Terbaik. Kasih ini kan. Salah satu Padang terbaik lah. Yang ada di Jakarta ya. Kepala udang. Kenapa gue bikin episode Halim? Karena di Halim banyak banget makan makanan enak. Gue kecilnya kan di sini, di Pinang Ranti. Nanti ya, coba siapa tahu kita bisa mampir ke tempat tinggal gue dulu. Belut. Pasti banyak yang setuju deh kalau ini adalah salah satu rumah makan Padang paling enak di Jakarta. Orang-orang yang pernah gue ajak ke sini semuanya pada setuju. Tuh. Sangat tidak mungkin untuk tidak nambah. Nambah. Jangan kemana-mana, tetap dibikin Gila Jalan-Jalan. Kalau mau merasakan Jakarta Timur yang otentik, Halim salah satu jawabannya. Dan dari keasliannya itu, muncul tempat-tempat makan yang jujur tanpa gimmick. Dan untuk menutup perjalanan ini, kita mampir ke tempat sederhana yang justru punya banyak penggemar. Kenyang banget gua. Makanan di Halim, semuanya makan makanan nasi dengan lauk-lauk yang mantep banget. Pagi makan warteg, siang makan Padang. Jangan lupa, kalau mamanya kalian ke daerah Halim, kalian jangan melewatkan ini. Ini legend nih guys, dari tahun mungkin 80-an atau 90-an ya, gua tahu 80-an kali ya. Ini namanya adalah ayam goreng Jogja Ibu Haja Rojali. Begitu pesan langsung digorengin. Ini adalah tipe ayam kremes, ayam kesukaannya anak-anak. Let's go, kita sikat. Tuh kremesnya udah banyak banget. Ini adalah favoritnya nih. Ini nih buat kremesnya. Pak, Assalamualaikum. Ayamnya nih ya? Iya. Pak, siapa namanya? Pak Taufik. Pak Taufik. Ini ayamnya ayam kampung ya, Pak? Iya. Satu porsi sekarang berapa? Ini porsiannya per ekor dia? Iya, per ekor. Per ekor. Bisa di... rata-rata beli di sini nggak dipotongin sih, Pak ya? Iya. Kadang bisa beli satu, dipotong-potong bisa. Oh, bisa? Iya. Cuman menariknya adalah ini cuman buat di take away. Nggak bisa makan di sini ya? Iya. Ya kalau mau makan di tempat nunggu gitu doang ya. Karena dia sini nggak menyediakan nasi. Lalap timun, sambal, sama ayam. Ada ati ampela. Iya. Satu ekornya berapa? 120. 120.000. Oke, kalau begitu saya pesan 2 untuk dibawa pulang. Siap, let's go Pak. Kalau ngomong ayam goreng tradisional, tempat ini punya karakter. Di ayam goreng Haja Rojali, yang menarik justru kesederhanaannya. Ayam gorengnya tampil tanpa banyak gimmick, tapi begitu dicoba, rasanya langsung bicara. Di sini cuma bisa dibawa pulang, karena memang nggak menyediakan tempat makan dari dulu. Bumbu gurihnya meresap sampai ke dalam daging ayamnya. Aduh, empuk banget. Kremesannya punya tekstur yang pas, yang bikin susah berhenti ngunyah. Tempat seperti ini biasanya punya pelanggan setia, karena orang datang bukan sekedar cari ayam goreng, tapi cari rasa. Rasa yang bikin kangen. Sederhana tampilannya, tapi memorable rasanya. Jadi kalau mamanya kalian ini keluar pintu dari rumah makan ayam goreng kremes ini, kanan ke Pinang Ranti, kiri ke Cililitan. Di situ ada taman-taman segitiga Intirup. Nah, dia ada di seberangnya. Emang rada ngumpet. Ini saya bilang hidden gem. Kayak gini nih rasanya. Biasanya orang-orang beli buat
oleh-oleh ke rumah, ya Pak ya? Iya. Nah. Sambelnya sambel apa Pak? Yang manis ya? Enggak, pedes kok. Pedes? Kasih lihat Pak, mana sambelnya? Sambelnya. Saya tinggal satu lagi ayamnya. Udah juga? Udah. Oh, udah juga. Mau cobain nggak? Cobain. Penasaran kan lo? Cobain ya. Pak, saya mau cobain di sini Pak ya? Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Daripada lo penasaran, si Langit anak gua yang kedua demen banget ayam kremes. Nanti kremesnya boleh tambah nggak? Nih, taruh sini dikit deh. Biar ganteng. Tuh. Jadi dulu pas gua tinggal di daerah sini di Pinang Ranti, ini banyak banget pembeli nih, motor-motor pada nunggu di depan. Kadang kalau ada acara di rumah ya Pak ya, ada acara beli ayam di sini, telepon, nanti diambil jam berapa gitu. Oh ini enak banget, parah. Kalian datang ke sini, pesen, langsung digoreng. Jadi namanya digoreng dadakan. Sebenarnya di Halim ini banyak banget makan-makanan yang mungkin kalian orang jauh-jauh nggak banyak yang tahu ya. Gue inget banget di sini sebelah sini ada gorengan, makannya pakai petis. Gorengan biasa, tapi makannya pakai sambal petis. Gokil. Kalian punya rekomendasi? Gue harus datang ke kota apa, ke tempat apa, kecamatan apa, kabupaten apa? Langsung komen sebanyak-banyaknya dan gue harus mencoba makanan apa. Sampai ketemu lagi di Bikin Ngiler jalan-jalan berikutnya. Ini yang gue maksud nih, tahu petis nih. Dulu kayaknya dia jualan di situ deh, apa beda orang ya? Tuh di seberang situ tuh dulu tuh dia. Sekarang beda. Bu, Pak, beli Pak. Beli. Pak, Bapak dulu yang di sini bukan sih? Iya. Oh kan bener. Saya dulu masih kecil Pak, segini. Saya dulu sering belinya di situ, di tempat motor itu tuh. Iya. Bener ya? Kok pantesan saya kok nggak ada di sini? Di situ belah sana. Oh, ini menariknya di sini adalah gorengannya Melki, Bu. Iya. Gorengannya di sini pakai petis. Lagi shopping. Iya, Bu. Ini saya keliling Halim, Bu. Oh iya. Mau, Pak? Cobain, Pak. Cobain, Pak. Oke. Nih, bungkusnya bungkus. Bungkus aja. Favoritnya tahu kan? Tahu ya. Tahu, Pak. 10. 10 biji. 10 biji berarti 5 orang tuh, Pak ya? Nah, 15 itu. Canda, Pak. Ya, 10. Saya mau yang itu deh. Itu juga 10 tuh, tahu yang itu, ya. Nih guys, kita cobain nih guys ya. Pak, bisa cobain di sini nggak? Nih, petisnya mana Pak? Tunjukin Pak. Biar follower saya nggak penasaran. Yang udah dibungkusin. Tuh, ini yang nggak dibungkusin nih. Tuh, dipikir saya ngada-ngada tuh. Ini gorengan yang biasa ada di pinggir-pinggir jalan. Ini tapi dia pakai cocolan petis. Favorit nih. Saya nggak ngenalin loh Pak. Aku pindah ke sini, tapi lebih adem ya. Dulu gorengannya asal lo tahu numpuk. Iya. Dulu numpuk yang masih. Banyak dulu. Wah, dulu banyak banget sampai anget-anget gitu, mah enak banget. Ini dingin malah. Bagi satu dong. Boleh. Ya, jangan. Petisnya, Pak. Nih, sini aja taruh sini. Apa tuh? Nggak di belah dulu. Dikit aja, Pak. Nyobain aja, asal nyobain. Jangan banyak-banyak. Ya belum jatuh. Tuh, ini makan kasih rawit. Mana rawit teh? Nah, gini cara makannya nih. Tahu petis. Gorengan tahu petis. Bismillah. Halim selalu punya cerita.